Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 76 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pintu tebal dan kuno didorong terbuka, Aiden Enzo berbalik, dan melihat sosok. Dia mengenakan setelan tunik abu-abu dan bersandar pada tongkat kepala naga merah emas. Dia berusia lebih dari 70 tahun, punggungnya sedikit bengkok, matanya sedikit menyipit, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Dia berdiri di pintu, seperti gunung, menatap semua orang di aula. Meskipun dia telah menahan napas dengan sangat baik, alis Aiden Enzo masih berkerut oleh kecemerlangan yang keluar. Yugorio Emer, penguasa kontemporer keluarga Emer, ayah Camilla Emer. Pria ini sangat sombong dan sangat bangga. Hanya butuh 40 tahun baginya untuk mengembangkan keluarga Emer menjadi keluarga terbesar di bawah keluarga Enzo. Pria ini sangat ambisius. Di belakang Yugorio Emer, seorang pria parubaya berusia 40-an dan 50-an mengikuti dari dekat, dengan rambut abu-abu, kacamata hitam, tas kerja di tangannya, jas hitam dan dasi. Dia terus menganggukkan kepalanya. Ini tidak terlalu aneh, tapi semua orang hadir tahu bahwa sama sekali bukan masalah sepele jika Yugorio Emer membawa pengikutnya. Terutama mata pria parubaya itu menatap Aiden Enzo sangat tumpul. Tapi kehampaan semacam inilah yang membuat Aiden Enzo seperti musuh yang tangguh. Desir, sesosok tiba-tiba muncul di aula. Entah kapan, di depan Aiden Enzo, sudah ada seorang pria yang kencang seperti citah, penuh niat membunuh, wajah tampan, mata dingin, seperti menatap mangsa, menatap pria parubaya di belakang Yugorio Emer. Dejan Lois, anak yang diadopsi Gustavo Enzo sejak dia masih kecil telah menjalani berbagai pelatihan seperti iblis, dan itu adalah pedang tajam yang dilatih untuk melindungi Aiden Enzo. Bilah tajam ini hanya milik Aiden Enzo. Hanya Aiden Enzo dan Gustavo Enzo yang tahu tentang keberadaan Dejan Lois. Ini adalah pedang yang bisa menembus musuh manapun. Sejak 7 tahun yang lalu, Aiden Enzo mengatur agar dia pergi ke luar negeri, dan dia baru saja kembali belum lama ini. Kontak mata singkat itu terasa seperti 1 abad telah berlalu. Seluruh rumah tiba-tiba meledak dengan aura pembunuh. Camilla Emer melihat ke belakang pria di depan Aiden Enzo dan mengenalinya dalam sekejap. Terakhir kali Aiden Enzo datang, pembunuh rahasia yang dibawanya adalah dia. Venor, kata Yugorio Emer dengan sungguh-sungguh, sedikit tidak puas. Pria parubaya di belakangnya segera menundukkan kepalanya dan membungkuk, menahan aura pembunuh yang dilepaskannya. Ya, Tuan, pria parubaya itu berkata dengan hormat, sikap dan nadanya penuh kekaguman. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melirik Dejan Lois. Yang terakhir juga menahan momentumnya. Dia berdiri di samping, bersandar pada balok berukir dan dinding yang dicat, dan terus bermain dengan belati di tangannya, matanya tidak pernah pergi sedetik pun dari pria parubaya. Saat Yugorio Emer melangkah ke aula, suara kruk, bip, bip, yang membentur ubin lantai membuat Aiden Enzo dan Brilio Enzo tidak kendur sama sekali. Bagaimana mungkin lelaki tua ini tiba-tiba muncul di sini? Ayah, Camilla Emer melangkah maju dan membantu Yugorio Emer untuk duduk. Aiden Enzo dan Brilio Enzo saling memandang, dan yang terakhir tertawa langsung. Haha, saya tidak berharap untuk melihat kepala kontemporer keluarga Emer di sini hari ini. Keluarga, Enzo tidak takut pada orang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat keluarga Enzo takut. Keluarga Emer, tidak ada yang perlu ditakuti. Yugorio Emer, apalagi, ini adalah kepercayaan diri dan kebanggaan Brilio Enzo. Yugorio Emer menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, Brilio Enzo, bahkan jika kakak tertuamu berdiri di sini sekarang, kamu harus memanggilku ayah mertua. Wajah Camilla Emer berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, Brilio Enzo, dia adalah ayah saya dan ayah mertua kakak laki-laki Anda. Apakah Anda kehilangan identitas keluarga Enzo Anda dengan berbicara seperti ini? Camilla Emer sangat tidak puas dengan sikap Brilio terhadap ayahnya. Di matanya, tidak ada yang bisa begitu tidak hormat kepada ayahnya. Bahkan jika dia adalah Brilio Enzo. Camilla Emer, sopan memanggilmu kakak ipar sebelumnya,
Tapi sekarang, di mataku, kamu bukan apa-apa, mengerti? Geser. Dalam sekejap, belasan preman berjas hitam berhamburan keluar dari setiap sudut aula, langsung mengepung area tersebut. Semua orang memegang senjata di tangan mereka, dengan ekspresi serius dan niat membunuh, menunggu perintah wanita itu. Tiba-tiba, suasana di seluruh aula menjadi sangat tegang dan dingin. Di belakang kerumunan, asisten wanita yang pas di samping Camelia Emer keluar, berdiri di depan Camelia Emer, membungkuk dan berkata dengan hormat, "Nyonya, dia tidak menghormati tuannya. Itu harus dibunuh." Mata Camelia Emer membelalak dan menatap dengan marah asisten wanita itu, dengan membentak, langsung menamparnya, dan berkata dengan marah, "Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar dari sini." Sekelompok orang, keluar lagi. Brilio Enzo duduk di sofa, mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. "Camelia Emer, semua orang di keluarga Emermu sangat kaku, apa yang akan terjadi di masa depan?" Dari awal hingga akhir, Aiden Enzo duduk di samping tanpa bicara. Karena dia tahu bahwa sekarang paman kedua akan maju. Wajah Camelia Emer tenang, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia berharap dia bisa membunuh Brilio Enzo sekarang, sehingga keluarga Enzo akan kehilangan kekuatan raksasa. Namun, dia tidak berani. Dia takut akan kekuatan di tangan Brilio Enzo. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, Brilio Enzo juga takut akan kekuatan di tangan Camelia Emer. Kedua belah pihak telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama lebih dari 10 tahun, saling membatasi. Oke, ini semua keluarga. Yugorio Emer berbicara saat ini, duduk di kursi utama sofa, tangannya bertumpu pada sofa, dia melirik Aiden Enzo yang duduk di sana, dan berkata dengan penuh minat, "Ini adalah putra Gustavo Enzo, Aiden Enzo, sungguh luar biasa, sangat mirip, sangat mirip." Aiden Enzo tertawa dingin, bangkit, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berkata, "Maaf, keluarga Enzo kami dan keluarga Emer Anda ini bukan keluarga. Saya pikir keluarga Emer luar biasa. Jika keluarga Emer dipimpin oleh orang tua yang buruk seperti Anda, itu akan menjadi kekecewaan besar bagi saya." Camelia Emer dan Yugorio Emer benar-benar terpana oleh kata-kata yang tiba-tiba itu. Keduanya mengerutkan kening. Mata Camelia Emer menyipit, matanya dingin, dan dia berbisik kepada Aiden Enzo, "Aiden Enzo, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Aiden Enzo mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu biarkan aku mengulanginya lagi. Aku, Aiden Enzo, putra Gustavo Enzo, aku 25 hari ini, kamu Yugorio Emer berusia 70-an. Setelah itu, Aiden Enzo melangkah keluar dari aula, meninggalkan punggung yang membuat mata Yugorio Emer semakin dingin. Brilio Enzo juga tertawa beberapa kali, bangkit dan meninggalkan aula. "Saya, Paman Aiden Enzo, memang tidak biasa." Di aula, suasananya sangat membosankan. "Ayah, apa pendapatmu tentang dia?" Camelia Emer duduk di samping Yugorio Emer dan membuatkan teh untuknya secara langsung. Yugorio Emer menyipitkan matanya, dengan sedikit seringai di sudut mulutnya, dan berkata, "Gustavo Enzo memiliki putra yang baik. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepada saya seperti ini." Yugorio Emer juga menjadi sedih ketika dia mengatakan itu. "Itu benar, saya berusia lebih dari 70 tahun, dan dibandingkan dengan anak itu Aiden Enzo, saya jauh di belakang." Waktu hampir habis. "Venor, apa yang kamu lihat?" Yugorio Emer bertanya pada pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu membuka mulutnya sekarang, dan mengucapkan 4 kata dengan sangat hormat, penampilan seorang kaisar. Pukul saja, seluruh wajah Yugorio Emer berubah menjadi hijau, dan dia benar-benar tampak seperti seorang kaisar. Keluarga Enzo telah menghasilkan seseorang dengan penampilan seorang kaisar. Kapan keluarga Emer dapat melakukan debut mereka? Mustahil. Yugorio Emer, yang selalu tenang, tiba-tiba meledak pada saat ini, menghancurkan set teh menjadi berkeping-keping. Dia membanting ubin lantai dengan keras dengan tongkat berkepala naga di tangannya, dan berkata dengan marah, "Mengapa dia masih menjadi kaisar?" "Tidak, sama sekali tidak. Gustavo Enzo telah menekan keluarga Emer saya selama 40 tahun. Mungkinkah keluarga Emer Yun saya akan terus bertarung dalam 40 tahun ke depan?" Ditekan oleh bocah kecil, Aiden Enzo. "Ayah, tenanglah." Camelia Emer buru-buru menenangkan Yugorio Emer, yang sangat marah, untuk duduk, membelai dadanya, dan berkata, "Putriku hampir siap. Kami tidak akan kalah sekali, kami milik keluarga Emer." Pada saat ini, pelayan yang menerima Vivian Low masuk, meletakkan tangannya di perutnya,
dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Nona Vivian sedang menunggu di aula samping." Camelia Emmer mengangguk dan meminta pelayan untuk mengatur agar Yugorio Emmer beristirahat, sementara dia membereskannya dan berjalan ke aula samping. Pada saat ini, Vivian Low telah menunggu di aula samping selama lebih dari 10 menit. Dia tidak berani berjalan-jalan, terlalu besar dan mewah di sini. Tepat pada saat ini, dia mendengar beberapa gerakan di luar. "Aiden, pamanku datang terburu-buru kali ini, dan aku tidak menyiapkan hadiah untukmu. Ini adalah kunci emas yang aku beli di tengah jalan untuk paman kedua, kamu tidak harus melakukannya." Suara itu sangat familiar, sepertinya itu suara Aiden Enzo. Vivian Low mendengar suara itu menjauh, dan bergegas ke pintu, mencari suara itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Vivian Low, kenapa kamu tiba-tiba datang untuk mencariku?" Pada saat yang sama, Camelia Emmer berjalan ke aula samping dengan senyum lembut di wajahnya dan berdiri di depan Vivian Low. Vivian Low dengan bingung melihat kedua punggung itu, yang telah menghilang ke dalam malam dan meninggalkan Manor. "Bibi Camelia," Vivian Low menyapa dengan sopan. Camelia Emmer meraih lengannya, berjalan ke sofa dan duduk, dan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan ringan. Dan di sini, Aiden Enzo dan Brilio Enzo meninggalkan istana. Dia melihat ke belakang dengan curiga, karena dia sepertinya baru saja mendengar Vivian Low. Sambil menggelengkan kepalanya, Aiden Enzo membuka pintu mobil dan masuk ke mobil. Melihat kembali Vivian Low, dia masih agak gelisah, terutama saat menghadapi Camelia Emmer. Wanita ini adalah ibu kedua Aiden Enzo, dan Aiden Enzo salah paham padanya. "Vivian, kemarilah, makanan penutup yang baru saja kamu buat, spesialisasi Jalan Jiangnan." Camelia Emmer tersenyum lembut, menyerahkan sepotong kue hijau kepada Vivian Low dengan jari-jarinya yang ramping. Vivian Low mengangguk sedikit. Dia dengan sopan mengambilnya dan berkata, "Bibi Camelia, kamu tidak perlu merepotkan." Camelia Emmer mengangkat alisnya, melihat ke belakang beberapa kali, dan memberi isyarat agar orang berikutnya pergi. Hanya Camelia Emmer dan Vivian Low yang tersisa di seluruh aula samping. Camelia Emmer sangat temperamen, dan tubuhnya penuh dengan jenis kebanggaan yang terkendali. Dia melihat Vivian Low dengan alisnya ditekuk dan gigi putihnya terangkat ringan, dan dia bertanya, "Aku datang di sini untuk menemuimu sangat terlambat karena Aiden Enzo." "Apa, benar saja?" Vivian Low menjadi curiga. Camelia Emmer sedikit menyipit, menatap Vivian Low yang gugup. "Saya sudah memiliki rencana di pikiran saya." "Bibi Camelia?" Vivian Low ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Aiden Enzo memberitahuku sebelumnya bahwa keluarganya menjalankan sebuah restoran. Apakah sesederhana itu?" Mata Vivian Low terbuka lebar, menatap Camelia Emmer. Putus asa untuk mengetahui jawabannya. "Ya," Camelia Emmer tersenyum hangat, "Aiden Enzo benar, keluarga menjalankan restoran, tapi... Vivian Low tercengang, dan tentu saja, ada hal lain. "Tapi restoran di rumah itu mungkin lebih besar dari yang kamu pikirkan. Adapun mengapa Aiden Enzo tidak memberitahumu, mungkin karena dia khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Aku datang ke Sanjiang ini waktu untuk membicarakan bisnis dan membujuk Aiden Enzo untuk kembali." Saat itu, dia dan ayahnya mengalami pertengkaran yang tidak menyenangkan dan melarikan diri dari rumah. Ayahnya juga menyesalinya selama ini. Sekarang ayahnya sakit parah dan dia tidak punya banyak waktu tersisa. "Saya harap Anda dapat membantu Bibi Camelia dan membujuk Aiden Enzo untuk membiarkannya pulang," kata Camelia Emmer dengan sangat jelas, mengungkapkan rasa ketidakpedulian dalam kata-katanya. Dia hanya ingin memaksa Aiden Enzo untuk kembali dan melanggar kesepakatan kritis yang dicapai oleh banyak pihak selama bertahun-tahun, sehingga rencananya selanjutnya dapat dilaksanakan. Vivian Low mendengar ini, tetapi seluruh tubuhnya gemetar, ayah mertuanya sakit parah. "Oke, aku pasti akan membujuknya," Vivian Low berkata, lalu bangkit, "Bibi Camelia, aku tidak punya pekerjaan lain, jadi aku akan kembali dulu." Camelia Emmer bangkit dan berkata, "Aku akan menyuruh seseorang mengantar kamu kembali, kamu punya waktu. Kemarilah jika kamu mau, dan perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri." Vivian Low tersenyum, mengaitkan rambut yang jatuh dari telinganya, dan berkata, "Bibi Camelia, jika kamu bebas besok, datang ke rumahku untuk makan malam, aku akan mengatur untukmu, bicaralah dengan Aiden Enzo." "Oke, terima kasih banyak Vivian." Camelia Emmer tersenyum bahagia, berjalan mendekat, memeluk Vivian Low, dan memiliki sikap penuh kasih ibu.
Sebelum pergi, Vivian Low bertanya, Bibi Camelia, manor ini. Camelia Emer menyilangkan tangannya dan menatap manor besar itu dengan anggun, dan berkata, aku membelinya, dan itu akan menjadi milikmu dan Aiden Enzo di masa depan. Vivian Low terkejut, rumah itu terlihat terlalu besar dan mewah, dan itu sebenarnya dibeli oleh keluarga Aiden Enzo. Berapa biayanya? Nah, Anda Aiden Enzo, Anda masih menyembunyikannya dari saya. Vivian Low menjadi sedikit marah, berbalik dan meninggalkan manor, dan kembali ke villa dengan Mercedes-Benz. Vivian, kemana saja kamu? Aiden Enzo kembali lebih awal, melihat Vivian Low kembali, dan menyapanya dengan senyuman. Namun, Vivian Low memberinya tatapan dingin dan menyeretnya ke kamar tidur utama. Ledakan, pintu menutup. Di lantai bawah, Geraldine Sol menyelinap keluar dari kamar tidur, naik berjinjit, berbaring di pintu kamar tidur utama, dan mendengarkan dinding. Aiden Enzo, apakah kamu tahu dari mana aku baru saja kembali? Vivian Low bertanya dengan wajah dingin saat dia duduk di samping tempat tidur besar dengan marah. Aiden Enzo sedikit bingung, dan bertanya dengan senyum konyol, di mana? Aiden Enzo terkejut sesaat, lalu dia tertawa dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba pergi menemuinya? Ups, mengapa Vivian Low kembali mencari Camelia Emer? Apakah dia curiga pada dirinya? Apa yang Camelia Emer katakan pada Vivian Low lagi? Aiden Enzo panik sekarang. Aiden Enzo, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Vivian Low bertanya, matanya tertuju pada Aiden Enzo. Aiden Enzo mencondongkan tubuh ke depan, memeluk Vivian Low, dan berkata sambil tersenyum, tidak, apa yang kamu pikirkan, aku sudah memberitahumu semua yang harus kukatakan padamu. Aiden Enzo bertaruh dalam hatinya bahwa Camelia Emer tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu, tidak mungkin Camelia Emer memberitahu Vivian Low. Dalam hal ini, dia dapat mengambil kembali Vivian Low dan Cheryl. Adapun mengapa dia tidak memberitahu Vivian Low identitasnya, Aiden Enzo memiliki pertimbangannya sendiri. Vivian Low adalah keluarga biasa tanpa akar dan latar belakang keluarga besar. Suatu ketika Aiden Enzo mengungkapkan identitasnya, atau bawa mereka pulang, yang pasti akan menyebabkan keluarga Emer dan berbagai kekuatan melakukan serangan balik. Di dunia ini, keluarga Emer jauh lebih dari satu-satunya yang menatap keluarga Enzo. Situasi saat ini seperti tali rami, dengan banyak kekuatan bersaing. Begitu Aiden Enzo memecahkan titik keseimbangan ini, reaksi berantai akan mengikuti. Banyak orang akan mencabik-cabik wajah mereka dan benar-benar putus dengan keluarga Enzo. Dalam situasi seperti itu, sangat mustahil bagi Aiden Enzo untuk melindungi Vivian Low dan Cheryl dengan sepenuh hati. Aiden Enzo seperti rumput liar sekarang, tidak ada yang akan merawatnya. Namun suatu saat, ilalang ini tiba-tiba tumbuh menjadi pohon besar, atau bisa menjadi pohon besar, lalu semua orang akan datang dan menginjak-injak ilalang ini sampai mati tanpa belas kasihan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukannya secara perlahan dan berkembang. Sampai dia cukup kuat, begitu kuat sehingga dia tidak lagi takut pada kekuatan apapun, dia bisa memberi tahu dunia. Vivian Low memutar tubuhnya, memutar matanya ke arah Aiden Enzo, dan berkata, Bibi Camelia memberitahu saya bahwa bisnis restoran Anda jauh lebih dari apa yang Anda katakan kepada saya. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan bertanya dengan penuh semangat, dia apakah Anda memberitahu saya detailnya? Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, ini yang ingin saya tanyakan juga, saya istri Anda, mengapa Anda merahasiakannya dari saya? Aiden Enzo, seberapa besar bisnis keluarga Anda? Aiden Enzo menghela nafas lega, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan menjelaskan, Vivian, ini sebenarnya rumahku, tampar. Tiba-tiba, pintu kamar tidur utama didorong terbuka dari luar. Geraldine Sol jatuh tepat di pintu, matanya melebar, dan dia menatap keduanya yang duduk di tempat tidur dengan senyum malu. Oh, itu, Vivian, ibu mencarimu, turunlah. Geraldine Sol segera bangkit, melirik ke samping, berbalik, memutar pantat besarnya, dan pergi. Vivian Low dan Aiden Enzo saling memandang tanpa daya, dan mereka yakin akan Geraldine Sol ini. Vivian Low bangkit, berkata, aku akan turun. Setelah itu, dia meninggalkan kamar tidur utama dan datang ke ruang tamu, di mana dia melihat Geraldine Sol duduk di sofa, merajuk. Dia mendengar percakapan antara Vivian Low dan Aiden Enzo barusan. Sialan Aiden Enzo, dia benar-benar banyak bersembunyi. Buka restoran, untuk menjadi begitu kaya,
itu harus menjadi rantai. Bu, apa yang kamu cari dariku? Vivian Low berjalan mendekat dan tidak duduk. Geraldine Sol dengan cepat menarik Vivian Low untuk duduk, melirik ke lantai 2, merendahkan suaranya dan bertanya, Vivian, beritahu ibu, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Aiden Enzo? Saya mendengar Anda berkata, restoran apa? Vivian Low bertanya, mengetahui bahwa ibunya akan menanyakan ini, dia tidak berencana untuk menyembunyikannya, dan berkata, ya, keluarga Aiden Enzo memiliki sebuah restoran. Saya baru mengetahuinya baru-baru ini. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, saya akan naik. Setelah itu, Vivian Low menoleh dan berbalik dan pergi, yang membuat Geraldine Sol cemas, dan buru-buru menariknya dan berkata, kamu anak bodoh, mengapa kamu memberitahuku sekarang? Bu, apa yang kamu coba lakukan? Vivian Low terdiam, sekilas, dia tahu bahwa ibunya ingin membodohi diri sendiri lagi. Apa yang saya pikirkan? Tentu saja, ibu memikirkan kamu. Karena keluarga Aiden Enzo memiliki keluarga besar, mengapa dia tidak memberitahu Anda sebelumnya? Apakah menurut Anda dia memiliki niat buruk? Saya katakan, Vivian, kamu dan ibumu harus bersatu di depan, dan aku akan membantumu memperjuangkan harta keluarga. Kata Geraldine Sol dengan tegas. Vivian Low menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan wajah dingin, Bu, apakah kamu tidak main-main sepanjang hari? Setelah itu, dia naik ke atas. Di ruang tamu, Geraldine Sol bergumam pada dirinya, aku bercanda. Ini bukan untuk kebaikanmu sendiri. Serigala bermata putih. Keesokan harinya, Vivian Low dan Aiden Enzo sama-sama meninggalkan villa, dan Geraldine Sol hendak keluar, tetapi begitu mereka tiba di gerbang, sesosok tubuh menghalangi jalan mereka. Siapa, tanpa mata, membiarkanmu masuk ke rumahku? Geraldine Sol membolak-balik tasnya. Tanpa mendongak, dia memarahi. Geraldine Sol. Tiba-tiba, suara dingin membuat Geraldine Sol melompat kaget. Dia sangat akrab dengan suara ini. Ketika dia mendongak tiba-tiba, dia melihat seorang wanita yang sangat mulia berdiri di depannya. Di depannya, Geraldine Sol merasa dirinya terlalu lemah. Camelia Emer, mengapa dia di sini? Terkunci. Camelia Emer mengangkat tangannya dan menamparnya dengan tamparan Geraldine Sol, yang langsung memukulnya, melebarkan matanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak berani bersuara untuk waktu yang lama. Apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak terlalu sombong di masa depan? Camelia Emer berkata dengan dingin, di belakang 8 pengawal berjas hitam dan kacamata hitam. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Menghadapi dominasi Camelia Emer, Geraldine Sol tidak bisa memikirkan niat untuk melawan. Dia hanya seorang pengecut, memamerkan gigi dan cakarnya pada Aiden Enzo. Jika dia bertemu orang luar, dia akan sangat pengecut sehingga dia bahkan tidak berani omong kosong. Terutama untuk wanita yang sangat kuat seperti Camelia Emer, Geraldine Sol benar-benar ketakutan dari lubuk hatinya. Aku, Geraldine Sol goyah dan menutupi wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Terkunci, Camelia Emer menamparnya lagi, dan berkata dengan tajam, Geraldine Sol, aku memperingatkanmu, singkirkan pikiran picikmu. Apakah menurutmu keluarga Enzoku mudah diganggu? Apakah kamu lupa peringatan yang kuberikan padamu saat itu? Geraldine Sol ini memang orang biasa, bekas lukanya sembuh dan dia melupakan rasa sakitnya. Dia yang paling tak tahu malu. Aku tidak melakukannya. Geraldine Sol menutupi wajahnya, menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak berani menatap langsung ke arah Camelia Emer. Camelia Emer meliriknya dengan dingin, berjalan langsung ke villa, melihat sekeliling, lalu duduk di sofa di ruang tamu. Geraldine Sol buru-buru berbalik dan menuangkan teh. Dia menyerahkannya kepada Camelia Emer dengan ketakutan dan menjilat, dan berkata, baiklah, Nyonya Emer, kamu minum teh. Camelia Emer tidak menjawab, jadi Geraldine Sol tidak punya pilihan selain meletakkannya di meja kopi, perlahan mencoba untuk duduk. Siapa yang memintamu duduk? Tiba-tiba, kata-kata dingin Camelia Emer membuat Geraldine Sol berdiri tegak ke samping, punggungnya basah. Dia melirik sekilas ke 8 pengawal di belakang Camelia Emer, berpikir bahwa jika orang-orang ini memukulnya, bukankah dia akan mati secara langsung? Memikirkan hal ini, Geraldine Sol berlutut dengan sangat lemah, dan memohon belas kasihan, Nyonya Emer, jangan pukul saya salah. Saya tidak akan pernah berani lagi, saya akan memperlakukan Aiden Enzo dengan baik, saya akan memperlakukannya seperti anak saya sendiri.
Camelia Emmer juga terkejut, tapi ekspresi wajahnya tetap tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa begitu tak tahu malu. Aiden Enzo, sebagai pewaris keluarga Enzo, kamu memiliki darah keluarga Enzo, namun kamu diintimidasi oleh orang biasa selama 3 tahun. Ini benar-benar tidak berguna. Melihat Camelia Emmer tidak berbicara, Geraldine Sol sangat cemas seperti semut di panci panas, bersujud dan menamparkan dirinya sendiri, meminta maaf, Nyonya Emmer, saya sampah, jangan ganggu saya. Orang-orang seperti saya tidak bisa mempermasalahkannya, saya tahu saya salah. Pada akhirnya, Geraldine Sol menangis. Camelia Emmer kesal, dan langsung bangkit, meninggalkan kalimat, Geraldine Sol, jaga dirimu. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu memiliki niat buruk untuknya, aku pasti akan membuang mayatmu ke sungai dan memberi makan ikan. Geraldine Sol berlutut di tanah, seluruh tubuhnya berbaring di ubin lantai, dan dia lega melihat Camelia Emmer pergi. Jalang sialan, jalang, teriak Geraldine Sol marah, dia tidak pernah menderita seperti ini. Di sini, dalam perjalanan ke farmasi Bikan, Aiden Enzo menerima telepon dari Miandri Ziso. Putri Tergio Ziso, Aiden Enzo, apakah kamu merindukanku? Aiden Enzo merinding di sekujur tubuhnya saat mendengar suara yang renyah dan lembut itu. Bagaimana dia punya telepon sendiri? Aiden Enzo merasa sedikit waspada, dan bertanya, Nona Miandri, mengapa Anda mencari saya sepagi ini? Suara Miandri Ziso bagus, dengan nada dingin. Berkata, apakah kamu bebas di sore hari? Aiden Enzo sedikit bingung, seorang gadis cantik bertanya pada dirinya, dan bahkan memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak ada waktu. Aiden Enzo langsung menolak. Miandri Ziso di ujung lain berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah beres, aku akan menjemputmu nanti. Tunggu, apa yang sudah beres? Jangan konyol, kita satu generasi di belakang, kata Aiden Enzo. Namun, telepon segera ditutup. Aiden Enzo sangat tidak berdaya dan tidak menganggapnya serius, itu hanya anak kecil yang bermain-main. Ketika mereka tiba di perusahaan, para wanita muda di meja depan menghindari Aiden Enzo seolah-olah mereka menghindari kecurigaan, dan bahkan buru-buru menghindarinya untuk menyapa. Aiden Enzo bingung dan mengangkat bahu tak berdaya. Apa situasi ini? Dia datang ke sini hari ini untuk melihat situasi perusahaan pagi-pagi sekali. Hurgo Zatan menceritakan tentang pertemuannya dengan Vivian Low tadi malam. Jadi, setelah dipikir-pikir, Aiden Enzo meminta Fergie Quinn melakukan sesuatu. Mulai hari ini saya resmi menjadi karyawan Bikan Pharmaceuticals. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Camelia Emmer. Saat tiba di perusahaan, karyawan bagian pemasaran yang masih bersorak dan tertawa merayakan pencapaian target triwulanan, melihat Aiden Enzo masuk. Mereka semua membeku untuk waktu yang lama, dan kemudian kembali ke pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan mereka tampak seperti bersembunyi dari dewa wabah. Seluruh perusahaan sangat tertekan. Aiden Enzo melihat sekeliling untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahaminya. Jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aiden Enzo, mengapa kamu berani datang ke sini? Melanie tiba-tiba muncul di depan Aiden Enzo, menatap pintu kantor dengan sembunyi-sembunyi, seolah-olah dia sedang menjaga siapapun yang masuk. Aiden Enzo mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ada apa? Melanie buru-buru berjalan mengitari meja dan berbisik di telinga Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Menurut berita yang dapat dipercaya, wakil direktur kami akan mengincar Anda. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dua orang tiba-tiba menerobos masuk ke pintu perusahaan. Aiden Enzo, mengapa kamu di sini? Edgar Digo berdiri di pintu dengan seringai di wajahnya, menatapnya dengan ekspresi menggoda di wajahnya, dan kamu, Melanie, apa yang kamu lakukan? Anda tidak akan bekerja dengan baik, Anda akan berkeliaran. Apakah Anda ingin dipecat juga? Tidak, saya wakil direktur. Melanie tampak panik dan ingin menjelaskan, tetapi diinterupsi oleh Edgar Digo. Tidak, saya pikir Anda hanya tidak ingin melakukannya lagi. Mata Edgar Digo menjadi gelap, jika Anda tidak bekerja dengan baik di tempat kerja, Anda akan tahu bagaimana mengacau. Anda telah dipecat. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap pada saat ini, dan dia berteriak, Wakil Direktur Edgar, tidak perlu menargetkan orang lain karena saya, jika Anda ingin berurusan dengan saya, pergi saja ke saya, itu tidak ada hubungannya dengan Melanie. Aiden Enzo, Melanie sedikit tergerak, dan menyeka kelembapan dari sudut matanya. Sudut mulutnya terangkat,
dan dia berkata sambil tersenyum, "Wakil Direktur Edgar, saya lupa memberitahu Anda, mulai hari ini, saya juga anggota Bikan." Wow, seluruh karyawan perusahaan tercengang. Aiden Enzo, dia benar-benar menjadi rekan mereka. Mungkinkah Direktur Vivian yang mengaturnya? Edgar Digo juga sedikit gemetar, otot-otot wajahnya berkedut, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Saya adalah wakil direktur perusahaan. Kapan Anda menjadi karyawan perusahaan kami? Mengapa saya tidak tahu?" Aiden Enzo berkata dengan tenang. Dia berkata, "Kamu juga tahu bahwa kamu adalah wakil direktur, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak tahu." Edgar Digo mencibir dalam hatinya. Saya benar-benar merasa bahwa Aiden Enzo pasti berjalan melalui pintu belakang dengan mengandalkan Vivian Low. Nah, Vivian Low, kamu sebenarnya pilih kasih. Apakah Anda benar-benar menganggap perusahaan sebagai rumah Anda sendiri? Jika Aiden Enzo mengetahui hal ini, dia pasti akan mengatakan sambil tersenyum bahwa itu benar-benar dibuka oleh keluarganya, tidak, dia membelinya. Pertengkaran di sini telah menyebar ke kantor direktur. Omong kosong. Vivian Low berdiri dengan alis daun willow dan datang ke departemen pemasaran menginjak sepatu hak tinggi. Akibatnya, Vivian Low dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Aiden Enzo mengayunkan tinjunya ke wajah Edgar Digo. "Berhenti!" teriak Vivian Low dengan panik. "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan?" Dia dengan cepat berjalan ke arah Aiden Enzo dan mereka berdua. Dia memberinya tatapan tajam. Oke. Edgar Digo gemetar dengan marah, dan baru saja ditakuti oleh aura Aiden Enzo. Dia menarik dasinya, dan berkata dengan wajah tegas, "Direktur Vivian, kamu telah melihatnya juga, kamu adalah suami yang baik. Kamu berani mengalahkanku, apakah kamu masih menganggapku sebagai wakil direktur dengan serius? Bahkan jika kamu karyawan baru yang direkrut melalui pintu belakang memahami beberapa peraturan." Karyawan baru, Vivian Low juga sakit kepala. "Ada apa ini?" Berbalik untuk melihat Aiden Enzo, menariknya ke samping, dan bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu datang ke sini?" Dia mengangkat bahu dan tersenyum polos. "Saya di sini untuk bekerja." Ketika Vivian Low mendengar ini, ekspresi kecurigaan segera muncul di wajah lembut Vivian Low, dan dia bertanya dengan heran, "Apakah Anda di sini untuk bekerja?" Tanpa diduga, dia bertanya, "Bagaimana Anda bisa datang ke perusahaan?" "Baiklah, saya tahu Anda mengkhawatirkan saya. Anda kembali dulu, saya bisa mengurus urusan perusahaan." Aiden Enzo tidak berdaya, mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Vivian Low. "Saya benar-benar datang untuk bekerja." Vivian Low menerima surat itu dan tercengang saat itu. "Ini, apakah Aiden Enzo menjadi asistennya? Mengapa saya tidak tahu sebelumnya? Mengapa kamu datang ke perusahaan, dan kamu menjadi asistenku?" Vivian Low sangat bingung. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.